dijatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa pidana penjara selama 1 bulan 15 hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah terdakwa jalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Pamungkas dengan NPM 223507120. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kasus hukum yang sudah terjadi di Indonesia. Yaitu saya mengambil kasusnya Nenek Minah yang merupakan mencuri 3 buah kakao yang berujung vonis 1 bulan 15 hari. Penegakan hukum berbagai kasus di negeri ini masih seringkali mengingkari rasa keadilan yang menyengsarakan masyarakat tentunya. Seperti yang telah kita ketahui, ada salah satu peribahasa yang menyebutkan bahwa hukum di Indonesia itu seperti layaknya pisau, yang mana tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Dari peribahasa tersebut, hal inilah yang dialami oleh Nenek Minah, yang mana beliau ini dituduh mencuri buah kakao di perkebunan swasta di daerah Banyumas. Nah, kasus ini yang terjadi pada tahun 2009 ini sempat menyita perhatian masyarakat Indonesia. Nah, Nenek Minah ini adalah merupakan seorang warga Dharma Kradenan, Banyumas, Jawa Tengah yang dihukum karena dituduh mencuri 3 buah kakao di perkebunan rumpun Sari Antar atau RSA. Oke, selanjutnya saya akan menceritakan nih bagaimana atau kenapa sih Nenek Minah ini bisa kena hukuman atau kenapa Nenek Minah ini bisa ditangkap gitu. Jadi ceritanya begini. Peristiwa ini bermula ketika pada tanggal 2 Agustus pada tahun 2009 silam. Nah, Nenek Minah ini sedang memanen kedelai di perkebunan rumpun Sari Antar tersebut. Nah, kemudian si Nenek Minah ini salvok nih ke tanaman kakao yang ada di perkebunan itu. Jadi perkebunan itu mengelola kakao juga. Nah, kemudian si Nenek Minah ini salvok melihat ke satu pohon yang memang ada 3 buah kakao yang sudah matang gitu. Nah, Nenek Minah ini tanpa berpikir panjang langsung saja memetik ketiga buah kakao tersebut. Nah, kemudian si 3 buah kakao itu disimpan, digeletakkan di bawah pohon tersebut, di tanahnya. Nah, kemudian tidak lama setelah menaruh 3 buah kakao itu di bawah pohonnya, kemudian Nenek Minah itu kembali melanjutkan aktivitasnya. Nah, setelah beberapa menit, datanglah seorang mandor yang memang lagi berpatroli gitu, mengontrol si perkebunan kakao itu. Nah, terus kemudian si mandor perkebunan itu bertanyalah ke si Nenek Minah perihal buah kakao yang tergeletak di bawah tanah itu. Nah, terus Nenek Minah itu mengakui, beliau ini sadar dan mengakui dan langsung menyampaikan permintaan maafnya kepada sang mandor itu. Nah, bahkan 3 buah kakao itu pun langsung diserahkan kembali ke si mandor itu. Alih-alih permintaan maafnya diterima, kemudian selang beberapa waktu manajemen PT RSA ini malah melaporkan Nenek Minah ke kepolisian sektor Aji Barang. Nah, setelah dilaporkan, Nenek Minah ini dibawalah ke kepolisian, ke kantor polisi gitu. Nah, kemudian si Nenek Minah dan keluarganya itu merasa heran karena saat di kantor polisi ia itu dikenai tuduhan mencuri 3 buah kakao saja, 3 biji ya. Nah, namun waktu pas di Kejaksaan Negeri Purwokerto, mandor kebun tersebut itu membawakan 3 kg buah kakao sebagai barang buktinya. Nah, kemudian hal inilah yang diduga menjadikan jaksa menahan Nenek Minah pada akhir persidangannya. Nah, kemudian Nenek Minah ini divonislah hukuman percobaan penjara selama 1 bulan 15 hari. Kemudian mirisnya si Nenek Minah ini
apa ya, selama persidangan berlangsung tuh Nenek Mina ini harus duduk di kursi persidangan tanpa didampingi penasihat hukum. Jadi beliau ini dari awal persidangan sampai akhir persidangan di kejaksaan sendirian gitu, tanpa adanya bantuan. Namun Nenek Mina ini tidak gentar gitu berhadapan dengan hakim dan jaksa, meskipun hanya seorang. Nah, kasus Nenek Mina ini secara normatif dapat dijelaskan menurut faktanya bahwa perbuatan Nenek Mina adalah melawan hukum dan sudah sesuai dengan rumusan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang pencurian. Nah, pasal 362 KUHP ini menyebutkan barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Nah, apabila kita hanya mendasarkan pada ketentuan pasal tersebut, maka Nenek Mina memang sewajarnya mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan tersebut gitu. Namun kasus Nenek Mina ini dapat kita lihat sebagai satu contoh nih, bagaimana teks yang mati itu justru menindas manusia. Bukan menindas manusia sih, lebih tepatnya menindas orang-orang lemah yang tidak memiliki harta maupun kekayaan. Nenek Mina ini kan mengambil 3 biji kakao karena ketidaktahuannya tentang status buah kakao tersebut dan keleguan beliau dalam melihat kebiasaan sekitar gitu. Nenek Mina ini hanya mengambil 3 buah kakao loh, 3 biji doang. Dan kemudian beliau juga langsung meminta maaf gitu kepada sang mandor dan mengembalikan ketiga biji kakao tersebut ke si pemiliknya. Nah, pada kasus ini mengartikan bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan dalam kasus ini hampir tidak ada. Oleh karena itu, seharusnya kasus Nenek Mina ini tidak perlu sampai pada proses hukum yang berujung pada vonis hakim memberikan hukuman pada Nenek Mina. Miris sekali bukan? Well, syukurnya ya, pada kasus ini Nenek Mina hanya dijatuhi vonis 1 bulan 15 hari kurungan penjara dengan masa percobaan selama 3 bulan, yang mana Nenek Mina ini tidak perlu masuk ke dalam jeruji besi. Tetapi selama masa percobaan tersebut, Nenek Mina diawasi oleh aparat yang berwenang. Sekian pembahasan kasus hukum yang sudah terjadi di Indonesia, yang tadi salah satunya yaitu kasus Nenek Mina. Mohon maaf bila ada kekurangan dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.